Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak pembina yang hebat, saya akan memberikan materi tentang mengembangkan latihan kepramukaan yang inovatif dan mengoptimalisasikan teknologi informasi. Bagian terpenting dalam gerakan pramuka adalah saat kakak-kakak pembina melatih peserta didik, dan mungkin bahkan kegiatan terbesar dalam gerakan pramuka adalah kegiatan membina itu. Oleh karenanya, meningkatkan kualitas gerakan pramuka haruslah dimulai dari peningkatan proses latihan kepramukaan oleh para kakak pembina. Namun, berdasarkan pengamatan penulis, sering dijumpai kegiatan latihan kepramukaan yang satu, tidak terprogram, dua, lebih banyak spontanitas, tiga, berdasarkan materi yang disukai. Tentunya latihan kepramukaan yang dilaksanakan seperti tersebut di atas tidak akan mencapai tujuannya sebagai pembentuk karakter generasi yang lebih baik. Sebuah latihan kepramukaan yang baik haruslah dengan perencanaan yang terarah. Berarti harus dimulai dengan penyusunan program latihan, yaitu memetakan materi latihan dengan perkiraan waktu yang ditentukan. Muara perencanaan tersebut adalah terciptanya sebuah rencana membina. Penuangan program dalam rencana membina sekaligus dapat dilakukan tindakan memasukkan muatan-muatan prinsip dasar kepramukaan serta penggunaan metode kepramukaan. Di dalam RM ini pun kita dapat memberikan inovasi-inovasi yang menambah bobot latihan kepramukaan. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang sudah cukup lama, terlahir setelah Perang Dunia Kedua dan masuk ke Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Tetapi masih bertahan dan tetap diikuti banyak generasi muda. Karena kegiatan kepramukaan mampu mengikuti perkembangan zaman. Apakah ke depan akan tetap dapat mengikuti perkembangan zaman atau akan tergilas oleh kemajuan zaman, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi? Maka menjadi tugas para kakak untuk menciptakan latihan kepramukaan yang tetap mampu menjawab tantangan zaman, serta dapat memanfaatkan teknologi informasi yang semakin maju, tetapi bukan berarti pula mengganti semua media dan peralatan yang selama ini digunakan dengan yang baru. Namun yang diharapkan adalah berusaha merekayasa media dan alat kegiatan agar bisa dikombinasikan dengan teknologi informasi. Fenomena yang sangat menonjol dan dari perkembangan teknologi informasi adalah semakin luasnya penggunaan gadget atau handphone. Saat ini hampir setiap orang menggunakan handphone. Demikian pula setiap pembina maupun peserta didik. Maka karenanya lah wajar apabila latihan kepramukaan memanfaatkan HP. Perkembangan teknologi handphone saat ini membuat hampir semua urusan ada dalam genggaman. Dari mulai urusan perbankan sampai vaksinasi dan berbagai aplikasi yang bisa digunakan dalam giat indoor maupun outdoor. Apa pokok permasalahan kita sekarang? Yaitu bagaimana menciptakan latihan kepramukaan yang inovatif, berlandaskan
prinsip dasar dan metode kepramukaan dengan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi informasi. Baik, kita bahas masalahnya, kakak-kakak. Latihan kepramukaan yang berkualitas selalu dimulai perencanaan yang baik dan terarah. Perencanaan yang terarah dituangkan dalam program tahunan serta mingguan yang berisikan pemetaan materi latihan dengan target waktu yang ditentukan. Sedangkan materi latihan kepramukaan atau sering disebut pula kurikulum kepramukaan didapat dari penjabaran SKU dan SKK. Setelah program tersebut terwujud, maka untuk menerapkan dalam sebuah latihan kepramukaan diperlukan penyusunan rencana membina. Pada saat penyusunan rencana membina ini, kita dapat menjabarkan dan mengarahkan lebih detail agar materi latihan selalu berlandaskan prinsip dasar dan metode kepramukaan, serta memasukkan inovasi-inovasi yang akan dilakukan pada saat latihan, serta mencari kemungkinan-kemungkinan dapat dimanfaatkannya teknologi informasi yang sesuai dengan materi latihan. Inovasi dalam latihan kepramukaan dapat dilakukan dengan mencari hal-hal baru dengan cara menggantikan, menambah, atau menggabungkan materi yang sudah ada dengan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam latihan. Contoh, melakukan penjelajahan dengan menggunakan transportasi umum. Sedangkan penggunaan IT dalam latihan bisa sebagai media pertemuan seperti Google Meet, Zoom Meeting, Classroom, dan sebagainya. Dapat juga digunakan sebagai media menjelaskan materi seperti Canva atau PowerPoint. Sementara untuk memperluas pengetahuan memanfaatkan Google atau YouTube, dan juga bisa digunakan sebagai media latihan langsung. Contohnya seperti penggunaan kompas digital, Google Map, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dengan demikian ada 3 langkah dalam pembuatan rencana membina ini, yaitu langkah pertama, penjabaran materi program. 2. Memasukkan inovasi dalam latihan. 3. Mengoptimalkan penggunaan IT. Contoh, materi SKU penggalang ramu butir 7. Penjabaran materinya dapat mengetahui dan dapat menjelaskan manfaat dari penghijauan. Berdasarkan program, materi ini dilatihkan 3 kali pertemuan masing-masing 2 jam. Kita jabarkan. Pertemuan 1, mengamati berbagai macam tumbuhan di lingkungan sekitar. Pertemuan 2, membandingkan bagian daerah yang terdapat tumbuhan dengan yang tidak ada tumbuhan. Pertemuan 3, menuliskan dan menjelaskan berbagai manfaat dari pelaksanaan penghijauan. Langkah kedua, memasukkan inovasi dalam latihan kepramukaan. Dalam pertemuan 1, langkah inovasinya adalah mengamati berbagai macam jenis tumbuhan. Dengan inovasi yang dibangun dalam latihan ini adalah pengamatan tidak pada tumbuhan yang biasa tumbuh di permukaan tanah, tetapi pada tumbuhan yang ditanam dengan menggunakan media bukan tanah. Serta pengamatan disertai wawancara pada pemilik tanaman untuk mengetahui motivasi menanam dengan menggunakan media bukan tanah.
Contohnya hidroponik. Langkah ketiga, mengoptimalkan penggunaan IT. Pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai dengan materi ini yaitu pemanfaatan format pengamatan yang dapat dibuat menggunakan aplikasi Google Form. Mengetahui jenis tumbuhan dengan menggunakan aplikasi pengidentifikasi jenis tumbuhan melalui daun yang aplikasinya bisa kita download di HP. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka selanjutnya adalah menuangkan dalam suatu uraian kegiatan pada rencana membina. Contoh bentuk uraian tersebut sebagai berikut. Mengamati berbagai jenis tumbuhan menggunakan media bukan tanah di lingkungan sekitar dan mengidentifikasi jenisnya menggunakan aplikasi identifikasi jenis tumbuhan melalui daun yang terdapat di HP. Kesimpulan, kakak-kakak pembina, kakak sebagai ujung tombak gerakan pramuka yang menyelenggarakan latihan kepramukaan di gugus depan, diharapkan meningkatkan kualitas latihan kepramukaan dengan menyusun program dan kemudian menuangkan dalam rencana membina yang diarahkan agar selalu berlandaskan prinsip dasar dan metode kepramukaan dengan memasukkan berbagai inovasi serta mencari kemungkinan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Demikian kakak-kakak yang hebat. Semoga dengan materi ini kakak-kakak dapat meningkatkan kualitas gerakan pramuka melalui latihan kepramukaan di masing-masing gugus depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.